Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan mendesain aplikasi. Ya, aplikasi ini terdiri dari home screen, ini main screen-nya, halaman utamanya. Nanti ada halaman login dan ada halaman sign up. Oke, langsung saja kita buat project baru namanya Flutter_Campus. Kalau Anda mahasiswa, silakan diikuti dengan NIM-nya masing-masing. Kemudian hapus semua komentar yang ada di main.dart-nya agar kodenya terlihat lebih simpel. Lalu jalankan di emulator atau di web browser. Oke, berikut adalah aplikasi yang akan kita buat. Kalau kita analisis, aplikasi ini sebenarnya terdiri dari app bar juga. Jadi ada app bar, ada body. Sebenarnya dia sama saja seperti ini. Bedanya app barnya warna putih, bodinya juga warna putih. Jadi warnanya sama. Ya, kalau sekilas terlihat seperti tidak ada app bar. App barnya ini nanti berisi image dan berisi teks. Ya, app barnya berisi image dan berisi teks. Nanti dalam proses desain, kalau kita tidak mau pakai app bar juga boleh saja, tidak ada masalah ya. Nanti di halaman lain kita coba tidak pakai app bar. Oke, di sini kita akan fokus ke desain app bar kita. Langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah app bar yang tadinya berwarna biru menjadi warna putih, lalu menghilangkan shadow-nya. Oke, setelah itu baru kita menambahkan dua widget, yaitu widget image dan widget teks ya. Oke, saya langsung saja masuk ke kode. Di sini kita hapus dulu ini, kemudian untuk mengubah warna app bar kita pakai argumen background color, kita isi dengan colors.white. Oke, warnanya warna putih. Kemudian untuk menghilangkan ini shadow ini, nama argumennya adalah elevation 0. Oke, simpan. Oke, ini udah selesai. Nah, berikutnya adalah untuk menambahkan image di bagian pinggir ini dan teks. Di sini kita menggunakan namanya leading ya. Jadi ada leading, kemudian ada title, ada action. Kalau action itu di bagian sini, kita mau nambahin sesuatu di bagian kanan ini pakai action, kalau di kiri ini pakai leading. Leading ini bisa kita isi dengan image secara langsung. Misalnya kita isi dia dengan teks misalnya seperti ini. Misalnya saya isi Unama. Nah, permasalahannya adalah leading ini hanya bisa diisi oleh satu teks, satu widget ya. Dia cuma bisa diisi oleh satu widget. Sementara kita mau menampilkan dua widget, ada image dan ada teks ya. Nah, untuk bisa menampilkan dua widget secara horizontal, dari horizontal itu maksudnya kiri ke kanan, maka di sini kita membutuhkan widget namanya row. Oke, jadi seperti ini row. Nah, kemudian row punya argumen children. Childrennya baru kita isi dengan image ya, image yang kita pakai itu image network ini. Oke, tinggal kita masukkan alamat gambar yang ada di internet, s.unama.ac.id/logo.png. Simpan, maka nanti muncul ini muncul logonya ya. Tapi ada error. Kenapa? Karena ukuran dari logo ini melebihi dari ukuran default leading. Leading itu punya lebar ya, lebar. Di sini kita bisa tambahkan leading width, mengatur lebarnya. Di sini saya atur 250. Oke, sekarang errornya sudah hilang. Nah, berikutnya tinggal kita tampilkan teks. Karena dia children, berarti dia bisa diisi lebih dari satu widget, dipisahkan dengan koma. Ini teks. Kemudian saya isi di sini Unama, saya kasih koma di ujungnya. Di dalam teks kita punya argumen style untuk mengatur teks tersebut. Oke, text style misalnya saya atur colornya. Colornya misalnya colors black. Simpan. Kalau kita lihat sini udah muncul tulisan Unamanya, tapi masih terlalu kecil. Kita kasih font size. Ingat ya, font size itu adanya di text style. Font size saya kasih di sini misalnya 24. Oke. Kemudian jenis fontnya, font family.
jenis fontnya itu Roboto, kasih koma, oke seperti ini. Oke, udah selesai. Ada garis bawah biru ini abaikan saja. Oke, nah sekarang desainnya udah selesai. Kalau kita lihat desain aslinya seperti ini, antara U ya icon ini dengan batas layar itu sebenarnya ada jarak yang agak sedikit jauh ya, ada jarak yang sedikit jauh. Nah, untuk membuat jarak ini kita harus membungkus widget row itu dengan widget lain yang memiliki argumen jarak. Jarak itu ada batas dalam, ada batas luar. Kalau batas dalam disebut dengan padding, kalau batas luar disebut dengan margin. Nah, di sini perhatikan saya akan membungkus widget row dengan widget lain yaitu container. Ya, dengan widget lain yaitu container. Kalau kita cara manual ini berarti kita cut dulu nih. Kan udah telanjur diketik ya. Baru kita buat container. Ini cara manual ya, tidak perlu diikuti. Gini baru kita isi child, baru diisi dengan row gini. Nah, tapi ada cara lain yang lebih mudah. Oke, kita cukup letakkan kursor kita di widget row karena kan kita mau bungkus widget row-nya. Kemudian klik kanan, pilih refactor, lalu pilih wrap with container atau bungkus dengan container. Klik saja. Nanti otomatis nih row-nya akan dibungkus dengan container melalui argumen child-nya. Udah tinggal kita kasih di sini boleh pakai margin. Marginnya kita atur .all, misalnya kita atur 10. Oke, atau 8 nih. Oke, sip, udah selesai. Jadi bisa kita atur tampilannya seperti ini. Ini udah selesai. Oke, berikutnya ini sudah. Nah, ini kalau kita lihat di modul nih kodenya agak sedikit panjang karena dia pakai circle avatar. Tapi kalau tidak pakai juga bisa saja, tidak ada masalah ya. Oke. Nah, di modul ada penjelasan widget. Yang pertama ada widget container. Container ini digunakan untuk membungkus widget lain, di mana nanti kita bisa mengatur warna ya, tinggi, lebar dan lain-lain. Contohnya kayak gini nih, kita mengatur paddingnya. Jadi keduanya ini kita bungkus dengan container. Nanti container lah yang mengatur jarak dalam dan jarak luar. Lalu ada widget row. Nah, ini widget yang cukup penting juga karena bakal sering dipakai. Widget row ini digunakan untuk menyusun widget lain secara horizontal dari kiri ke kanan ya. Cara pakainya ini row, kemudian dia ada children, kemudian dia diisi dengan widget lain. Turunan tuh intinya cuma ada dua, ada child kayak di container, kemudian ada children yang di row. Kemudian ada ini kalau kita pakai circle avatar ya. Kalau di kode kita kan tidak pakai tuh, langsung saja pakai image network seperti ini, lebih simple ya. Pakai image circle avatar juga bisa. Circle avatar tuh kelebihannya dia langsung bisa buat circle ya. Jadi gambar tuh langsung muncul bulat seperti ini. Nah, kebetulan karena gambar kita ini transparan, warna backgroundnya dan warna app barnya sama, jadi tidak perlu pakai avatar. Berikutnya ada widget ini network image. Ini juga tidak kita pakai di video kita. Tujuannya sama, untuk menampilkan gambar dari internet. Jadi gambar itu nanti bisa saja diambil dari internet. Contohnya kayak sekarang nih, kita ngambil gambar dari situsnya Unama. Atau gambar itu bisa juga nanti kita download dulu, kita simpan di project kita, baru kita tampilkan. Bisa juga seperti itu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi untuk mendesain bagian bodinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.